Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selamat jumpa lagi. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa secara online karena kondisi dan situasi. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirah. Anak-anak yang saya banggakan, saya di sini, nama saya Bapak Ahmad Muhlasin. Saya mengajar di kelas 9 HIJ mata pelajaran fikih. Itulah yang perlu saya sampaikan. Dan pada pelajaran fikih kali ini, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan bahas tentang yaitu ikhlasul amal, yaitu membersihkan pelaksanaan dalam sebuah kegiatan. Yang kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang penyembelihan dan penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan akikah, syarat-syaratnya, rukunnya, macam-macam penyembelihan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, kewajiban dalam menyembelih, hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih atau hal yang dibenci ketika menyembelih. Ya dilakukan tidak apa-apa, tapi itu dibenci, tidak baik. Dan yang terakhir adalah tata cara menyembelih binatang yang benar sesuai sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa hal anak-anak yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Inna waha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu al-dhabh fal yuwahhidda ahadukum syafradahu fal yurih dzabihatahu, yang artinya adalah sesungguhnya Allah mewajibkan dirinya untuk melakukan kebaikan terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika kalian kok harus menghukum mati seseorang, maka ya lakukan hukum mati dengan baik. Dan ketika kalian menyembelih hewan korban, ya laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Hendaklah salah satu dari kalian ketika ingin menyembelih menajamkan pisaunya, fal yurih dzabihatahu, dan buatlah senyaman mungkin hewan yang akan disembelih. Selanjutnya anak-anak, Rasulullah juga pernah bersabda, ukhilat lana maitatani. Ada dua hal yang dihalalkan bagi kita, yaitu dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Bangkai dan darah dihalalkan bagi kita, tapi dua bangkai dan dua darah. Wa amal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan, as-samaku, yang pertama ikan, wal jaradu, dan belalang. Wa amad damani, adapun dua darah yang dihalalkan juga bagi umat Islam, yaitu fattohalu, ialah hati hewan, wal kabidu, dan limpa hewan. Itulah dua hal, dua bangkai yang dihalalkan dan dua darah yang dihalalkan. Yang lainnya itu berarti
diharamkan. Adapun rukun penyembelihan yang pertama adalah orang yang menyembelih, yang kedua hewan yang akan disembelih, yang ketiga tujuannya menyembelih, dan keempat adalah alat untuk menyembelih. Walaupun orang yang menyembelih ada, hewan yang disembelih ada, tapi tujuan menyembelih misalnya untuk pohon besar ini, yang nunggu di pohon ini, ya mak, dagingnya nanti walaupun yang disembelih kambing, dagingnya tetap haram, tidak boleh. Oleh karena itu rukun penyembelihan harus terpenuhi, tujuannya juga harus benar. Selanjutnya syarat menyembelih. Yang pertama, syarat yang menyembelih maksudnya orang yang melaksanakan penyembelihan. Yang pertama adalah orangnya itu harus beragama Islam. Pak, agamanya Islam tapi orang kiai, ya boleh, asal tahu caranya, tahu niatnya, dan dia paling tidak ya sholatnya 5 waktu terjaga lah. Walaupun di sini tidak dituliskan, tapi minimal masa menyembelih hewan kepada agamanya Islam, sholat tidak pernah sembelih aja kan diragukan. Ya tidak baik saja, tidak baik. Selanjutnya yang kedua adalah berakal sehat. Islam, agamanya Islam, akalnya sehat. Kalau agak gila tidak boleh. Yang ketiga syaratnya memayis, sudah bisa membedakan, maksudnya adalah ya minimal sudah balik gitu, mudahnya seperti itu. Jadi intinya adalah yang melaksanakan penyembelihan itu ya orang Islam yang balik, yang baik, seperti itu. Selanjutnya syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama adalah bahwa binatang itu adalah masih dalam keadaan memang hidup. Jadi kalau sudah mati mau disembelih, tetap dagingnya nanti haram walaupun hewannya halal, contohnya kambing misalnya. Yang kedua, binatang yang akan disembelih itu adalah memang binatang yang dihalalkan untuk disembelih, misalnya kambing, sapi. Kalau babi memang diharamkan disembelih, walaupun yang menyembelih itu kiai dugeng, ya tetap haram dagingnya, karena memang itu diharamkan, seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan yang menyembelih. Jadi menyembelih hewan itu harus ada tujuannya. Misalnya untuk korban, tujuannya untuk akikah, yaitu halal dagingnya. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, saya akan menyembelih kambing ini untuk saya persembahkan yang menjaga jembatan itu walaupun yang disembelih kambing ataupun yang disembelih ayam, dagingnya tidak boleh dimakan. Kok ngoyo ngono Pak? Ya ngono ku ajaran Islam. Sampeyan kok ngeyel, ya urusane ning akhirat kan ngono, aja protes karo Pak Guru ya. Yang selanjutnya adalah alat yang dipakai untuk menyembelih. Alatnya harus tajam. Sekali lagi, harus tajam. Walaupun pisau kok tidak tajam, sehingga membuat hewan yang akan disembelih itu kok merasa kesakitan, sakitnya lebih lama, itu hukumnya haram. Jadi misalnya kalian kok ketika mau menyembelih kok tajamkan dulu pisaunya, hewannya dikondisikan menjadi nyaman. Jadi tidak boleh hewan mau disembelih kok kalian malah takut-takutin pedangnya atau bendunu di ngarep ke hewannya, itu diperlihatkan di depannya, wuyuh nanti suapinya malah marah-marah, tidak boleh. Jadi kondisi dinyamankan, dienakkan, sehingga hewan pun itu dikorbankan itu merasa nyaman begitu. Itulah anak-anak berkaitan dengan rukun penyembelihan. Kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca di buku yang sudah saya share secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.